Pasti kita harus mengukur pH tanah, Bray. Nah, jika pH tanahnya tidak normal, maka tanaman tersebut tidak akan subur, Bray. Secara umum biasanya tumbuhan tersebut dia akan kerdil dan tidak akan cepat besar, Bray. Nah, seandainya kalian pupuk pun, pupuk itu juga tidak akan meresap karena pH tanah mempengaruhi mikroorganisme di dalam tanah tersebut, Bray. Sehingga cairan pupuk atau pupuk yang lainnya itu tidak mampu diresap oleh tanaman-tanaman, Bray. Kapan sih kita harus melakukan peremajaan sawit, Bray? Maksud peremajaan sawit adalah mengganti tanaman yang lama itu menjadi tanaman yang baru, Bray. Nah, yang pertama adalah ketika ada pekerja sawit dijatuhi oleh buahnya, berarti menunjukkan pohon sawit yang ada itu sudah terlalu tinggi, Bray. Ketika memanen itu juga terlalu silau dengan matahari sehingga bisa dijatuhi. Karena juga bisa jadi itu artinya pohonnya sudah melakukan kesialan terhadap pekerja-pekerja, maka harus diganti dengan yang baru. Nah, yang nomor dua adalah jika produktivitas buahnya sudah mulai berkurang, tidak seperti dulu, nah itu juga harus diganti yang baru, Bray. Nah, sebenarnya syaratnya seperti itu aja sih. Iya enggak, itu ya yang jelas persepsi saya. Kalau persepsi kalian mungkin bagaimana? Kalian pernah dengar nggak, Bray, dengan buah bintaro? Biasanya kebanyakan sekarang itu di taman-taman kota sudah ada pohon buah bintaro ini. Sebenarnya pohon ini berasal dari pesisir pantai, Bray. Nah, kebanyakan manfaat dari buah ini adalah sebagai pengusir tikus. Nah, kalau untuk anak pantai biasanya untuk dijadikan bola api, Bray, karena mempunyai serabut yang tebal, Bray, sehingga ketika dicelupkan dalam minyak mampu menyerap minyak itu banyak sehingga nyala api pun jadi lama, Bray. Mantap kan buah bintaro? Jika kalian mempunyai keturunan kanker, sering-seringlah mengkonsumsi asam jawa, Bray. Ada yang menyebut dengan asam kamal. Nah, yang dikonsumsi adalah biji di dalamnya, Bray. Nah, biji tersebut diekstrak atau digiling layaknya seperti kopi, Bray. Karena mempunyai antioksidan untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau sel-sel kanker yang akan tumbuh di dalam tubuh kita, Bray. Mantap sekali kan asam jawa. Rasa tahu yang dulu dan tahu yang sekarang menurut orang-orang berbeda, Bray. Kalau yang dulu orang bilang itu lebih terasa gurih-gurih gimana gitu. Dikarenakan untuk menyaring patinya yaitu menggunakan manual atau dengan cara langsung diinjak-injak. Sehingga air peluh dari semangatnya sang pejuang untuk pabrik tahu itu langsung menetes ke sari-sari pati. Itu yang membuat terasa semakin nikmat. Nah, kalau sekarang itu sudah mulai menggunakan teknologi baru, yaitu dengan caranya ya mesin-mesin lah ya. Jadi sehingga rasanya ya itu aja lah pokoknya. Kue putu adalah makanan khas tradisional Indonesia, Bray. Kue ini terbuat dari tepung beras dibalut dengan parutan kelapa dan di dalamnya ada gula merah sebagai intinya, Bray. Kue ini mempunyai ciri khas dari suara peluitnya. Itu sebagai pemanggil pengunjung ketika ingin beli. Ada khas tersendiri lah ya. Berbeda lagi dengan dorayaki. Bahannya sama persis dengan kue putu ini, cuman bedanya hanya dengan nama, Bray. Lalu untuk harga pun jauh lebih berbeda dengan kue putu ini, Bray. Jadi pada intinya adalah yang membedakan beda nama, beda harga. Makanan unik yang hampir punah dan tidak ada lagi, Bray. Namanya yaitu gatot, khas Gunung Kidul. Gatot ini terbuat dari singkong yang dikeringkan lalu disebut dengan gaplek. Nah, gaplek tersebutlah yang dimasak atau dikukus lalu dihidangkan dengan parutan kelapa, Bray. Ini sebenarnya makanan orang-orang zaman perang dulu. Cuman kalau dilihat dari segi warna atau teksturnya itu bikin takut, Bray, karena warnanya hitam-hitam seram gitu. Cuman kalau dari segi rasa menggigit, Bray. Bahkan ada manis-manisnya yang khas gitulah ya. Pokoknya gatot banget.
Pernah dengar tidak Bray, seorang ilmuwan yaitu Nikola Tesla. Nah, beliau adalah seorang fisikawan, teknisi, mekanik, dan menemukan suatu arus listrik yang bolak-balik Bray, sehingga mampu menerangi sebuah perkampungan tanpa menggunakan kabel Bray. Cuman penemuannya ini ditangkal oleh beberapa perusahaan listrik karena merugikan mereka Bray. Sebenarnya niatnya baik, cuman orang baik selalu dihalangi dengan orang-orang yang penuh dengan bisnis Bray. Ya itulah keadaannya. Pernah gak Bray memakan nasi samin? Biasanya kalau di Indonesia adanya nasi samin ini ketika ada hajat-hajatan tertentu. Misalnya ada acara haulan keluarga yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Adapun nasi samin ini adalah khas Timur Tengah Bray. Dulu kalau orang Timur Tengah menggunakan beras basmati, nasinya atau berasnya itu agak panjang-panjang. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah menggunakan beras di Nusantara tentunya Bray. Dan rempah-rempahnya pun sudah dimodifikasi. Cuman ada juga yang sudah membuka warung-warung memang menjual nasi samin Bray. Rasanya timur banget lah. Dalam dunia pertanian, ketika dulu ada planning penyemprotan persawahan menggunakan drone dan pada akhirnya terrealisasi Bray. Nah, lalu ada planning lagi nih untuk pemanenan sawit menggunakan drone. Nah, pada akhirnya pula sudah mulai diwacanakan dan sudah dipraktekkan Bray. Lalu ini yang berbahaya nih untuk para pekerja, ya nanti tinggal main remote-remote aja Bray. Tidak perlu lagi menggunakan egrek Bray. Mantap kan? Bagi kalian yang lahir tahun 90-an apalagi tahun 80-an Bray, pasti dulu suka yang namanya beli jajanan es serut ini. Dulu memang lagi rame-ramenya beliau ya, para penjual hanya menggunakan es batu lalu diserut-serutkan agar es tersebut menjadi lembut Bray. Nah, ketika sudah lembut lalu ditangkupkan dengan alat sederhana. Setelah itu hanya menggunakan sari manis lah ya, agar es tersebut ada rasa-rasa manisnya dan ditambah susu tentunya. Sekarang sudah kalah dengan namanya es salju Bray. Itulah tadi, benernya sih sama aja ya, beda nama aja lah pokoknya. Zaman dulu sehat-sehat Bray, padahal hanya mengkonsumsi tiwul. Secara tidak sengaja tiwul mempunyai 4 manfaat penting Bray. Nah, untuk bagi yang pengen diet, sering-seringlah makan tiwul karena rendah karbohidrat. Tiwul juga mempunyai vitamin B kompleks Bray, mengurangi anemia. Yang ketiga adalah mempunyai protein tinggi karena berasal dari umbi-umbian. Bagi yang pengen melatih otot, itu sering juga makan tiwul bagus Bray. Yang keempat adalah mempunyai vitamin B17. Nah, untuk mencegah kanker. Itu Bray alasannya kenapa orang zaman dulu sehat-sehat Bray. Ada yang mengatakan tanamlah bambu dekat rumah Bray. Fungsinya untuk mendatangkan rezeki dan menangkal energi negatif. Nah, sebenarnya itu adalah mitos, kecuali bagi Anda yang mempercayainya. Sebenarnya bambu itu banyak negatifnya karena tanaman invasif Bray, yaitu penyebarannya sangatlah tinggi. Nah, yang kedua, bambu juga mengandung zat aletopati. Juga itu maksudnya adalah mampu membunuh tanaman sekitar Bray, karena tanaman sekitar pada akhirnya tidak mampu tumbuh karena terkena zat aletopati tersebut Bray. Apakah kalian suka dengan jengkol Bray? Atau ada yang menyebutnya dengan jaring? Nah, jengkol ini sebenarnya adalah makanan favorit asal Asia Tenggara, ya termasuk Indonesia. Nah, terkadang makanan jengkol itu ada yang keras Bray, karena jengkolnya tersebut itu udah terkadung tua lah ya di pohon. Nah, sebenarnya untuk melunakkan atau bikin jengkol itu empuk, nah itu tanam saja dulu di tanah Bray. Nah, ketika dia sudah mulai hampir tumbuh lalu bangkit Bray. Nah, otomatis ketika kalian masak, jengkol tersebut sudah lunak Bray, tidak begitu keras atau merebusnya terlalu lama Bray. Mantap kan?
Apakah di rumah kalian mempunyai tanaman anggur, Bray? Dan apakah juga anggur tersebut tidak berbuah-buah? Nah, bagaimanakah cara untuk mempercepat agar anggur tersebut cepat berbuah, Bray? Yaitu potong saja semua batang sekundernya, Bray. Artinya batang yang bercabang. Nah, ketika kalian sudah memotongnya dan semua juga daunnya, otomatis 1 bulan kemudian semuanya akan berbunga, Bray. Alasannya adalah ketika dia sudah gundul, maka nutrisinya akan mempercepat semua pertumbuhan daun dan itu dibarengi dengan bunganya, Bray. Lagi ramai tentang masalah saweran terhadap koriah, Bray. Sebenarnya adat saweran ini ada mulai zaman dulu. Nah, kalau dulu itu zamannya Muammar ZA, Bray. Tapi beliau ketika disawer mengindahkan atau menolak terhadap saweran tersebut. Nah, ada pun juga ada tentang kori di daerah Aceh, Bray. Nah, bahkan sawerannya itu banyak sekali ditaruh di kupiah-kupiah. Nah, ini tergantung kita sendiri. Ini masalah akidah. Kalau masalah hukum Islamnya itu kita kurang tahu. Yang jelas ini masalah akidah akhlaknya, Bray. Gitu. Jadi yang kenapa ini muncul karena yang disawer adalah perempuan, Bray. Tanaman kesumba, Bray. Dulu waktu kecil memang banyak sekali tanaman ini menyebar, Bray. Nah, karena waktu dulu pula sebenarnya tanaman ini untuk mewarnai makanan, mentega, keju, bahkan dan yang lainnya. Dan untuk anak-anak pula juga aman untuk mewarnai kuku. Seiring dengannya waktu, tanaman ini kalah dengan adanya pewarna kimia, Bray. Makanya tanaman ini sudah hampir tidak ada ya, karena itulah tadi pewarna kimia lebih murah dan lebih efektif tentunya. Asal usul nasi kuning, Bray, banyak dijumpai seluruh Indonesia, terutama Jawa Tengah, Yogyakarta, Banjar, Manado, dan juga daerah Bali, Bray. Nah, menurut sejarah, dari manakah berasalnya nasi kuning ini? Yaitu berasal dari daerah Jawa, Bray. Lebih tepatnya kerajaan Hindu muncul. Nah, menurut kepercayaan, nasi kuning ini melambangkan emas yang berarti kekayaan dan kemakmuran, Bray. Nah, sebenarnya kalau yang warna kuning itu menyehatkan karena pewarna tersebut dari kunyit, Bray. Cuman sekarang banyak yang menggunakan kuningnya terbuat dari zat-zat kimia, Bray, ya seperti kesumba dan lain sebagainya gitu, Bray. Pasti banyak yang belum tahu tentang kayu galam, Bray. Kayu ini biasanya tumbuh di daerah lahan rawa yang masam, Bray. Nah, kebiasaan mereka selalu tumbuh itu dominan, Bray, dikarenakan tumbuhan tersebut mampu membunuh tanaman lainnya yang semak-semak itu membuat tidak mampu tumbuh kecuali hanya tumbuhan galam tersebut, Bray. Biasanya kalau di daerah Kalimantan itu paling banyak. Nah, kalau daerah Jawa kemungkinan hampir tidak ada. Nah, dan kebiasaan fungsi dari kayu galam ini tersebut adalah untuk membuat kayu pacang ketika mencor di daerah bangunan, Bray. Bedanya kalau di daerah Jawa itu menggunakan bambu. Nah, kalau daerah Kalimantan itu pasti menggunakan galam, Bray. Hilangkan kebiasaan mengantongi dompet, Bray. Karena kenapa? Di dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan sakit pada saraf-saraf psikiatrik namanya, Bray, ya. Saraf ini awalnya dirasakan pada bagian punggung, Bray. Nah, bagian bawah lalu menjalar ke paha. Nah, setelah itu lalu menjalar lagi, Bray, ke lutut hingga ke semua sumsum kaki. Nah, itu bisa menyebabkan kesemuanya tadi itu melumpuhkan kaki sebelah, Bray. Nah, itulah sebabnya kalian sering-sering mengantongi dompet, Bray, ya. Kalau dompet dikantongin otomatis terdudukilah gitu. Genteng tanah atau terbuat dari tanah sudah jarang lagi dipakai, Bray. Padahal manfaatnya ketika Anda menggunakan genteng tanah, yang jelas adalah ketika hujan itu tidak berisik, Bray. Yang kedua, rumah jadi adem, Bray, tidak panas. Cuman dengan adanya sebuah plafon dan lalu adanya produk-produk baru yang lebih ringan dan efektif, lalu genteng tanah tersebut jadi tersingkir, Bray. Jadi hampir sudah tidak ada lagi yang menggunakan
genteng tanah, bray. Bagi yang rumahnya genteng tanah pasti adem, bray. Dan kalau hujan juga tidak berisik tentunya. Apakah kalian pernah mendengar buah beluru atau buah sintok, bray? Buahnya berbentuk seperti pete, cuman besar-besar, bray. Nah, buah ini manfaatnya untuk kecantikan, tapi bukan dikonsumsi loh ya. Nah, buah ini yaitu kalau misalnya ditumbuk-tumbuk atau dilembutkan, itu memperindah kulit dan memperhitam rambut Anda, bray. Nah, bahkan kalau dari akarnya dari pohon buah sintok atau beluru ini untuk mengobati penyakit sepilis, bray. Pernah nggak, bray, kalian memakan buah kenitu? Ada yang bilang sawo Manila dan ada pula yang bilang adalah sawo durian. Dan rasanya memang lebih enak ketimbang sawo pada umumnya. Itu menurut saya loh, bray. Nah, karena buahnya itu agak lunak-lunak, tidak memasir juga pada sawo lainnya, bray. Ini agak lunak-lunak seperti agar-agar dan rasanya manis-manis kayak mengkudu. Dan tumbuhannya pun pula itu lebih tinggi, bray. Cuman bedanya buah ini biasanya itu musiman, tidak seperti sawo pada umumnya yang selalu berbuah, bray. Rasanya lebih enak lah pokoknya ketimbang sawo biasa. Pernah nggak yang makan? Ya, yang makan pasti komen lah. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.